setidaknya ada 3 kunci utama sukses pembangunan. Yang pertama adalah komitmen pemimpin. Yang kedua, kalau pemimpinnya nanti bagus, berarti dia akan buat program, nyusun program yang bagus. Yang bagus ini. Komitmen aparatur, pemerintahan, mulai dari level staf paling bawah. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Pak Bupati siap tanda tangan kapanpun Malam ini sih demi kesejahteraan dan peningkatan Untuk pelayanan rakyat. kepada masyarakat. untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prengki Wirananda, redaktur Jawa Pos Sadar Madura, dalam program Madura Talk, programnya Jawa Pos Sadar Madura. Kali ini saya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau tokoh pemimpin di Madura yang sangat milenial, yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bupati Pamekasan, Bapak Haji Badrut Tamam. Assalamualaikum Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katina Pak, kabar Pak Bupati? Saya Pak Bupati. Alhamdulillah, sehat-sehat. Di tengah pandemi COVID-19, banyak agenda tetap harus dilaksanakan dengan baik. Kira-kira bagaimana Pak Bupati melaksanakan agenda-agenda itu Pak Bupati? Dijalani tetap dengan protokol COVID. Artinya pakai masker, cuci tangan. Karena kalau tidak dijalani, pemerintahan tidak boleh mandek, harus jalan. Artinya semua aktivitas tetap harus jalan seperti biasa, tetapi tetap tidak mengabaikan kesehatan begitu Pak Bupati. Betul. Siap. Pak Bupati, beberapa waktu terakhir ini ada gelombang pergerakan yang begitu masif, begitu besar. Ada para ulama, para cendekiawan, terus kemudian para tokoh politik dan semacamnya memunculkan kembali gagasan Provinsi Madura, Pak Bupati. Sebenarnya gagasan Provinsi Madura ini bukan hal yang baru. Catatan kami di Jawa Pos Sadar Madura ini muncul sejak tahun 95, Pak Bupati. Barangkali waktu itu Pak Bupati juga mengikuti isu-isu itu, Pak Bupati. Ya, ini gagasan lama. Gagasan sudah 25 tahun yang lalu. 25 tahun. Dan sebelum 95, ini gagasan memang sudah muncul dari beberapa diskusi kecil di beberapa kelompok-kelompok akademisi, para alim ulama, anak-anak muda yang menghendaki Madura ini sebagai provinsi tersendiri. Waktu itu menjadi provinsi yang bukan ke-34, tetapi menjadi provinsi yang kalau nggak salah ya sekitar 25-30 gitu deh. Gagasan itu muncul sebelum 95 itu Pak Bupati? Iya. Dari beberapa referensi yang saya baca. Kalau 95, ya, jadi secara utuh saya mengikuti dari beberapa referensi. Dari beberapa gagasan itu muncul sebenarnya prinsipnya 2. Yang pertama, mendekatkan layanan. Yang kedua, Madura ini sudah cukup syarat. Yang pertama karena bahasanya sudah bahasa sendiri. Bahasa sendiri, secara kultur, geografis budayanya juga sudah sendiri. Terus kemudian geografis dan sosiopolitiknya juga sendiri. Dari gagasan itulah muncul gagasan itu ke beberapa elit, dalam tanda petik ya, elit Madura, kelompok elit Madura. Waktu itu Pak Bupati? Ya, yang menghendaki itu. Terus kemudian setelah reformasi, santer kembali gagasan itu di beberapa forum-forum diskusi, kelompok kajian, muncul keinginan, gagasan yang menginginkan Madura menjadi provinsi sendiri. Nah, terus menggelinding menjadi wacana, menjadi isu dari beberapa kelompok elit Madura. Kalau secara umum rakyat di bawah itu sebenarnya tidak penting mau provinsi atau tidak provinsi. Yang diinginkan masyarakat adalah kesejahteraan yang berkeadilan, terus kemudian pelayanan yang excellent,
yang cepat, yang profesional. Terus kemudian kesejahteraan yang merata, pembangunan yang merata. Gagasan itulah yang kemudian dipadukan dengan silent hope mayoritas masyarakat Madura itu. Servis yang bagus, terus kemudian kesejahteraan yang merata itu. Kelompok-kelompok kajian, kelompok-kelompok diskusi itu mendiskusikan tentang kalau begitu Madura harus provinsi dong. Dari gagasan-gagasan itulah baru kemudian muncul usulan, keinginan. Nah, tahun 99 gagasan ini disampaikan ke pemangku kebijakan di provinsi. Gagasan ini disampaikan waktu itu ke Pak Gubernur, waktu itu. Ke Gubernur, ke Presiden. Dan yang terakhir ini kemarin rombongan dari stakeholders, ulama, akademisi, politisi itu menemui Bapak Menko Polhukam. Betul. Untuk menyampaikan gagasan, meminta dukungan, dan menyampaikan beberapa referensi politik, referensi sosiologis, dan keinginan utamanya adalah ya Madura provinsi. Sesuai dengan undang-undang, maka Madura ini harus dipecah. Nambah. Betul. Harus ada satu kabupaten atau kota. Madia. Itu peraturan undang-undang. Betul. Saya kemarin ditanya oleh teman-teman, Madura kurang satu kabupaten atau kota. Berpikir kita ini jangan begitu terus. Kalau berpikir kita ini kurang syarat, maka akan panjang. Prosesnya panjang, betul. Panjangnya begini, panjang yang pertama harus kumpul seluruh bupati, terus kemudian membagi wilayahnya, sebagian dijadikan kota untuk memenuhi syarat. Memenuhi syarat 5 kabupaten atau kota itu? 5 kabupaten. Saya bilang ke teman-teman, kita ini kok berdiskusi mau memenuhi syarat, syaratnya yang dirubah. Iya. Saya bilang begitu. Jadi kita ini berkomunikasinya syarat 5 itu yang dirubah menjadi 4 ya cukup. Betul. Saya sampaikan begitu. Kalau memang kita ini mau berjuang. Jadi misalnya pertandingan sepak bola sudah jelas kita ini cukup punya 10 pemain. Terus kemudian kita cari pemain untuk 11 pemain. Ya jangan ke-11-an, ya ke-10-an. Siap. Pak Bupati, ke-10-an pemain sepak bola. Ya peraturan ke-11-annya itu yang dirubah maksud saya. Jangan ke-11-an, ke-10-an. Pada tahun 2015 lalu Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura menggandeng sejumlah perguruan tinggi mengajukan judicial review, Pak Bupati, ke Mahkamah Konstitusi. Yaitu mau jalan cepat, artinya aturannya yang mau dirubah dari 5 kabupaten menjadi 4. Hanya usulan itu masih tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Bupati, sehingga akhir-akhir ini kembali ke opsi lama, yakni memekarkan salah satu kabupaten, Pak Bupati. Nah, menurut Pak Bupati sendiri, masih adakah celah untuk tanpa harus memekarkan kabupaten dan kota? Yang pertama begini, semua kemungkinan itu bisa saja terjadi. Bisa saja tanpa memekarkan. Indonesia itu kan kalau bahasanya ya Haji Ma'ruf, negara kesepakatan. Berarti undang-undang kita ini juga undang-undang kesepakatan. Kesepakatan, betul. Nah, yang sudut pandangnya tinggi, rendah, kita ketemu di tengah. Keinginan, selagi ada keinginan yang sama, kita masih bisa memperjuangkan, masih bisa membuat aturan-aturan, kesepakatan hukum yang dirancang oleh pengambil keputusan, yang orientasi keseluruhannya adalah untuk
membangun kesepahaman, kesepakatan. Yang penting ketemu di pondasi deh. Oke, siap. Ketemu di spiritnya. Misalnya begini, kenapa Madura provinsi? Dimulai dari kenapa Madura provinsi? Ini pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh kita. Yang kedua, jangan terjebak di urusan administrasi dulu. Administrasi kenegaraan. Kita jawab yang substansi dulu. Misalnya, di Madura ini masyarakat butuh kecepatan dalam pelayanan. Mestinya kalau ada pertanyaan begitu, bupati-bupati harus memperbaiki diri. Saya harus memperbaiki diri. Apa layanan yang saya ini kurang cepat? Kan begitu. Iya. Ini kritik otokritik kepada kita pemerintahan semua, yang ada sekarang. Pemerintahan yang sudah ada. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Kesejahteraan yang tidak merata dan tidak berkeadilan. Nah ini saya jadi ngaca lagi. Lagi-lagi kembali ke pemerintahan yang ada. Iya. Di Pamekasan ini IPM kita gimana? Saya langsung ngaca begitu. Oh IPM kita ini ya sudah lumayan lah. Terus kemudian yang kedua, Madura ini memiliki, kalau di Jawa Timur hasil survei tahun 2014, kalau tidak salah ada sekitar 7 juta orang berbahasa Madura. 7 bisa juta? saja lebih. Jadi, itu di Madura sendiri dan di luar Madura? Iya, Oh. jadi kalau guyonan orang itu kan Madura itu ada 3 macam. Madura Kepulauan, Madura Daratan, Madura Persemakmuran. Madura daratan ya yang ada di Pulau Madura, di Pulau Madura itu. Baru Madura Kepulauan, kalau di Sampang itu ya di Mandangin, kalau di gitu. Sumeneb ya di 126. 6. Ya 26 pulau. Dah itu Madura Kepulauan. Madura Persemakmuran ya orang Situbondo yang berbahasa Madura, Yang berbahasa Madura. orang Pasuruan, Orang yang Jember berbahasa- gitu. ya, gitu, orang Lumajang yang berbahasa Madura. Betapapun kadang-kadang orang Bawean yang bahasa Maduranya sudah campur-campur. Bahasa situ beremah kabar, situ deremah kabarnya. Itu hanya ada di Situbondo itu. Iya. Situbondo, Bondowoso. Itu udah campur antara bahasa Madura, bahasa Indonesia dan Bahasa gaul lah gitu. bahasa prokem. Nah, dari pondasi pertanyaan mendasar itulah yang menurut saya perlu dijawab oleh kita semuanya. Dan ini menjadi kritik otokritik bagi pemerintahan, bagi pembangunan partisipasi dari semua stakeholders. Itu yang pertama yang harus kita jawab. Baru kemudian yang kedua, secara umum kita ini perlu membangun sudut pandang yang kebaruan, sudut pandang yang membangun satu pola di mana kita ini sudah hidup di zaman yang membutuhkan kecepatan semuanya. Misalnya begini, etos Madura saya sering menyampaikan etos Madura untuk Indonesia. Menyatukan Situng Dere, Situng Ateh, Situng Seretanan sama Madura untuk Indonesia. Indonesia maju, Indonesia berdaya saing dan seterusnya. Karena etos Madura ini luar biasa. Kita ini punya semangat yang jika dibandingkan dengan semangat warga bangsa lain di Indonesia itu luar biasa. Betul. Bahkan sempat ada guyonan Pak Bati. Jangankan hal yang mungkin dilakukan, hal yang tidak mungkin saja dilakukan oleh masyarakat Madura dari saking semangatnya. Misalnya gitu. dari segi kesejarahan, Arya Wiraraja itu menjadi panglima perang yang merancang merancang
Majapahit, berdirinya Majapahit. Arya Wiraraja itu punya ayah namanya Arya Bekasir. Arya Mekas itu orang Pamekasan, terindikasi kuat orang Pamekasan. Dan Arya Wiraraja itu yang merancang berdirinya Majapahit. Dan Majapahit menjadi negara dalam tanda petik ya, yang menguasai banyak benua. Dari kesejarahan itu, menurut saya Madura ini memiliki beberapa, dari kesejarahan itu Madura ini generasinya ya generasinya Arya Wiraraja. Arya Wiraraja yang memiliki etos ya, tinggi itu Pak Bupati. Ya sang penakluk lah kira-kira. Arya Wiraraja ini sang penakluk, mampu mendesain, merancang, merumuskan pilihan strategi dan memanajemen stabilitas, keamanan dan seterusnya. Dan Arya Wiraraja itu dimakamkan di Lumajang. Di Lumajang, betul. Berarti kalau dimakamkan berarti Muslim dong. Betul. Karena tidak kremasi. Berarti Muslim. Muslim. Ada indikasi kuat Muslim. Bukan disimpulkan langsung, indikasi kuat Muslim. Dari kesejarahannya itu. Baru kemudian dari pelayanan. Kita harus memperbaiki pelayanan. Baru kemudian yang ketiga, partisipasi. Bagi saya pribadi, jika mayoritas menghendaki provinsi, ya ayo kita provinsi. Jika mayoritas ya belum menghendaki provinsi, ya kita maksimalkan pelayanan. Pelayanan yang ada gitu. Artinya apa? Provinsi atau tidak provinsi itu bukan harga mati. Yang harga mati adalah pelayanan dan kesejahteraan yang berkeadilan itu loh. Betul. Melalui jalur apapun. Ya. Entah melalui jalur provinsi ataupun melalui jalur tidak provinsi begitu. Iya, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, atau kalau dalam ini keadilan bagi seluruh rakyat Madura ini, terus kita dorong. Pelayanan yang excellent, profesional itu harus kita dorong. Terus kemudian layanan servis kepada masyarakat harus kita tingkatkan. Sambil lalu energi kita ini tidak usah dihabiskan untuk menjadi provinsi atau tidak provinsi. Yang ngurus provinsi ya kita doakan, kita support untuk sukses. Tetapi yang bupati, yang kades, yang camat ya bekerja lebih maksimal lagi untuk memberikan pelayanan yang baik. Terus kemudian ulama mendoakan dan membimbing, memberikan tausiah kepada pemerintahan untuk sesuai dengan track aturan yang berlaku dalam sistem pemerintahan di kabupaten, sistem pemerintahan di desa, membimbing untuk menjadi pemimpin yang adil. Terus kemudian beberapa program prioritas kabupaten ini ya dijalankan secara maksimal. Artinya bersama-sama di tupoksi masing-masing untuk berbuat kepada masyarakat begitu. Ya kalau misalnya saya bupati terus kemudian karena pengen jadi provinsi terus gak kerja ngurus itu ya juga tidak baik. Kan begitu. Betul loh. Kades karena mau bekerja, karena mau berjuang untuk provinsi sampai melupakan tugas utamanya. Terus kemudian yang lain-lain juga begitu. Ya yang kades tanggung jawab utamanya bupati saya tanggung jawab utama saya jalankan, menjaga stabilitas, mendorong kesejahteraan dengan prioritas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan tetap memberi support. Kira-kira begitu. Untuk kesejahteraan saya sering menyatakan, untuk kesejahteraan keadilan ya tidak ada alasan tidak mendukung. Iya. Artinya jika Provinsi Madura ini untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan, Pak Bupati mendukung dong? Ya pasti dong. Pasti. Nah, kalau saya tidak mendukung berarti tidak mendukung kesejahteraan rakyat.
Siap, Pak Gitu Bupati. deh. Betul, Pak Kan Bupati. iya. Saat sekarang ini dua jalan ini sama-sama dijalankan oleh para tokoh yang sedang memperjuangkan Provinsi Madura. Jalur cepat dan jalur lambat, Pak Bupati. Jalur cepat melalui pendekatan politik Yang kepada tol lah pemerintah, ya. iya, melalui pendekatan politik kepada pemerintah pusat, melalui tokoh-tokoh Madura yang ada di pemerintahan. Nah, jalur lambatnya ini melalui regulasi yang ada, Pak Bupati. Artinya ini sama-sama jalan. Opsinya tidak ada lain kecuali ada pemekaran, Pak Bupati. Ada beberapa opsi sebenarnya, Sumeneb, Kepulauan, terus kemudian Bangkalan, Bangsel katanya, Bangkalan Selatan, terus kemudian akhir-akhir ini muncul Pamekasan menjadi kota. Kenapa menjadi kota? Karena sejarah mencatat bahwa Pamekasan pernah menjadi ibu kota negara, negara Madura waktu itu. Kira-kira Pak Bupati menanggapinya bagaimana? Bagus. Yang mana yang mau dipilih? Kalau yang dipilih Pamekasan jadi kota ya oke. Kalau kemudian Sumeneb Kepulauan menjadi syarat ya oke, gitu loh. Siap. Saya suruh tanda tangan kapan saja deh. Tanda tangan persetujuan gitu, Ya, Pak Bupati. jadi misalnya Bupati Pamekasan memberikan persetujuan ya oke, tanda tangan. Terus kemudian bupati yang lain mesti akan begitu. Kenapa? Karena kita ini berpikirnya kesejahteraan rakyat. Kita berpikirnya percepatan pembangunan. Kita berpikirnya bagaimana pelayanan semakin dekat. Nah, dengan potensi sumber daya yang kita miliki. Artinya Pak Bupati setuju kalau sebagian wilayah teritorialnya menjadi kota tersendiri gitu, Pak Bupati. Terus kalau nggak setuju, saya sebagai apa? Siap. Siap. Apa sudah pernah ada? Sebagai apa nggak setuju? Oh, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Yang penting ya tidak menjadi negara lain, itu aja. Siap, Pak Bupati. Masih negara Indonesia. Sempat ada mungkin Pak Bupati kajian-kajian lah, misalkan kalau misalkan Pamekasan nih yang dipilih dimekarkan, kira-kira kecamatan mana yang belum sampai ke situ. Di kita ini ada beberapa desa yang jumlah masyarakatnya sangat banyak, betul. Jadi kita lebih mau mengkaji itu gitu loh. Oh. Pemekaran desa maksudnya. Ya. Informasinya sekarang sedang apa istilahnya itu? Ada beberapa usulan. Ya, kemarin usulan, warga Belumbungan ke ya, ada Dewan, ada Belumbungan, ada di Batu Marmar itu desa, terus kemudian ada di beberapa desa yang lain yang kadesnya itu pernah bilang begini ke saya. Saya setiap malam tahlilan itu bisa 3 kali. Dari saking banyaknya. Ya, 3 kali di sini, terus kemudian mulai tahlilan atau tilik ala betreng sake semalam 3 kali. Ya. Itu kalau dalam 1 tahun 300 sekian hari itu berarti sekian. Beberapa perangkatnya bilang, Pak Bupati di dong, dimekarkan dong. Nah, secara ini juga ada surat yang sampai ke kita dimekarkan. Nah, baru kemudian kita kaji. Karena ini pendapatnya dari warga desa. Warga desa, betul. Yang mengkaji tentang Pamekasan menjadi kotatif yang sebelumnya atau kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan, itu menurut saya kira-kira anggarannya itu dibolehkan enggak? Kita ini dari APBD Pamekasan begitu. Iya, dibolehkan enggak? Ada enggak dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan? Oke. Nah, kira-kira menurut saya yang perlu mengkaji itu ya mesti kampus. Gitu loh. Mesti kampus membaca Madura, bukan Pamekasan membaca Pamekasan. Pamekasan, betul. Kalau Pamekasan membaca Pamekasan, berarti yang mau jadi provinsi kan Pamekasan. Karena ini yang mau jadi provinsi yang Madura ya mesti kampus. Misalnya kemarin saya membaca berita tentang bersama dengan kampus akademisi, ada Unijoyo juga. Dan sekarang sudah terbentuk juga forum pimpinan perguruan tinggi. Mestinya forum perguruan tinggi di Madura itu mengadakan riset, kajian yang mendalam tentang mana nih potensi yang bisa menjadi kota
atau kabupaten baru atau apa namanya untuk memenuhi syarat 5 kabupaten atau 1 kota. 5 kabupaten, 4 kabupaten 1 kota atau 5 kabupaten di Madura. Itu akademisi yang mengkaji. Mengkaji tentang itu, baru kemudian hasil telaah, hasil penelitiannya, hasil kajiannya, hasil FGD-nya itu disampaikan ke para tokoh yang lain bahwa oh di Pamekasan deh harus jadi kota. Hasil kajian, bukan hasil sanrasa. Bukan hasil isu gitu. Kalau dari isu kan tinggal Mas Franky membuat status di Facebook bisa jadi isu. Betul. Karena ada kajian naskah akademik yang jelas begitu Pak Bupati ya. Bukan sanrasa, bukan isu lagi, tapi berdasarkan kajian yang jelas, rumusannya jelas, epistemologinya jelas, dan kajiannya itu tidak hanya dari sudut pandang yang tunggal, tapi dari seluruh sudut pandang ekonominya, sudut pandang sosiologinya, sudut pandang ekologinya, itu semuanya dikaji dan menjadi satu rekomendasi. Baru rekomendasi itu disampaikan atau bupati-bupati diajak bicara, diskusi, terus kemudian disampaikan, setuju, tanda tangan, selesai gitu ya. Dan kita tanda tangan, Ya, artinya Pak Bupati siap tanda tangan kapanpun. Malam ini sih. Demi kesejahteraan dan peningkatan untuk pelayanan rakyat, kepada masyarakat. Untuk rakyat. Oke, siap. Pak Bupati, ini kan 4 bupati ini di mana-mana selalu terlihat mesra gitu Pak Bupati. Foto bersama lah, sangat mesra sekali. Apakah isu Provinsi Madura juga sempat dibicarakan di internal bupati di Madura ya, sekalipun hanya guyonan misalkan Pak? Ya, jadi misalnya saya bincang-bincang dengan bupati-bupati, gimana nih provinsi? Ya saya langsung bilang, saya tanda tangan sekarang. Terus yang lain, oh tanda tangan. Oke. Begitu, artinya saya melihat etos Maduranya muncul, itulah semangat Maduranya itu dari teman-teman bupati kita ini sudah muncul. Artinya selagi untuk kesejahteraan masyarakat, selagi untuk servis yang baik, selagi untuk pertumbuhan ekonomi dan daya beli, selagi untuk kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat, fine, no problem. Sepakat gitu Pak? No problem. Siap. Pak Bupati, barangkali melihat dari perjuangan ini yang sudah sangat lama sekali, kira-kira apa yang perlu dibenahi dari gerakan ini Pak Bupati, menurut sudut pandang dari Pak Bupati sendiri? Ini kan kekuatan sudah banyak nih, ada akademisi, ada tokoh politik, ada dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan semacamnya. Tapi ini belum gol gitu, kira-kira apa kira-kira yang salah Pak Bupati? Ya, melibatkan pesantren-pesantren untuk beristighosah, memohon kepada Allah Pak Bupati ya. Jadi begini, langkah apapun itu harus berdasarkan kebutuhan. Saya tanya dari awal, ini kebutuhan masyarakat tidak? Kalau hanya kebutuhan Mas Franky terus kemudian distempel kebutuhan masyarakat, ya Mas Franky yang sakit sendiri. Iya benar. Betul loh. Kalau ini kebutuhan masyarakat, ya didoakan bersama-sama, berjuangkan bersama-sama, dan bergerak bersama Mas. Iya, mesti akan bergerak bersama. Jadi keinginan mayoritas stakeholders, ya ayo kita doakan. Makanya saya setiap ditanya oleh banyak orang, Pak Bupati dukung, ya dukung dong. Saya dukung untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau provinsi ini menjadi solusi kesejahteraan, jam berapapun saya tanda tangan. Kan simple lah urusannya. Urusannya simple. Yang berat itu mendorong kesejahteraan. Kunci, setidaknya ada 3 kunci utama sukses pembangunan. Yang pertama adalah komitmen pemimpin. Yang kedua, kalau pemimpinnya nanti bagus, berarti dia akan buat program, nyusun program yang bagus. Yang bagus ini. Komitmen aparatur, pemerintahan, mulai dari level staf paling bawah. Yang ketiga, partisipasi rakyat. Kita punya prioritas pembangunan. Tanpa ketiga tripartit ini padu satu, maka akan sulit.
untuk bisa tercapai. Lebih lengkapnya lagi dari 3 komponen ini ada peran media. Ada peran sumber daya dan seterusnya. Medianya bersama-sama berkeinginan untuk ada partisipasi yang bagus. Pemerintahannya berkomitmen, aparaturnya berkomitmen, partisipasinya bagus, jadi barang. Dan kerja yang luar biasa. Ya, jadi kalau sudah keinginan komitmen pemimpinnya, ya mesti dia akan bekerja luar biasa. Betul. Karena saya selalu menyampaikan begini, Mas, tidak ada di dunia ini kecuali sedikit adanya orang mau mendapatkan hasil luar biasa dari kerja biasa. Ini konsep umum. Tetapi sedikit adanya orang yang bekerja luar biasa, biasa-biasa mendapatkan hasil luar biasa. Itu sedikit adanya. Nah, sehingga saya sebagai bupati harus bekerja luar biasa. Ya kadang sudah luar biasa saja, belum hasilnya biasa-biasa. Ya wajar, itu wajar dalam kehidupan kehidupan ya wajar. Baru ditambah doa deh. Coba doa kita semakin khusyuk lagi, munajat kita semakin khusyuk lagi. Biar bersamaan dengan takdir dari Allah. Ikhtiarnya ya harus luar biasa. Dan ikhtiar Madura Provinsi ini ya, saya kalau nggak salah pernah tanda tangan deh, dikirim ke Kementerian Dalam Negeri. Sudah pernah tanda tangan. Nah, itu tanda tangan memberikan dukungan. Iya, Madura menjadi provinsi. Iya. Semua bupati tanda tangan. Saya tanda tangan juga. Artinya ketika nanti ada diminta lagi misalkan untuk tanda tangan, siap tanda tangan gitu Pak Bupati. Iya, jam berapapun. Sekarang tanda tangan Mas Rengki ya. Jadi tanda tangan di baju belakangnya Mas Rengki kan tanda tangan. Bupati Pamekasan siap dukung ya. Tanda tangan. Siap. Tanda tangan Tapi kan Pos. bajunya masih bagus, jadi eman, jangan ditanda tangan. Siap. Tanda tangan Jawa Pos Radar Madura. Satu yang perlu digarisbawahi dari dialog ini bahwa Pak Bupati Pamekasan demi kesejahteraan masyarakat, demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, beliau siap mendukung Madura menjadi provinsi. Bahkan jam berapapun siap tanda tangan dukungan itu. Pak Bupati, mungkin closing statement Pak Bupati kepada panitia, kepada masyarakat yang sekarang sedang. Yang pertama saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Ini diskusi santai tapi berkualitas. Yang kedua, untuk seluruh teman-teman para tokoh yang sedang berjuang untuk menjadikan Madura sebagai provinsi, mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi jalan lapang. Kita-kita ini yang sekarang menjadi bupati, saya misalnya, bukan hanya mendukung, di atasnya mendukung itu mendokong. Siap mendokong. Artinya lebih dari sekedar mendukung gitu. Jadi kalau di guyonan kita ini, hukum dengan hokom itu lebih tinggi hokom. Jadi kalau hukum itu epistemologinya di kampus-kampus dikaji di kampus-kampus. Tapi kalau hokom itu sudah di pesantren. Di pesantren, betul. Jadi lebih tinggi derajatnya daripada hukum. Itu gitu. guyon kita, guyonan kita. Artinya dukung lebih tinggi, dokong mendokong itu lebih tinggi dari mendukung. Jadi kita dukung, mudah-mudahan sehat. Amin Pak Bupati. Dan ditambahi doa yang lebih khusyuk dan istighosah yang lebih dalam lagi supaya ikhtiar kemanusiaan ini, ikhtiar bumi ini bersamaan dengan ketetapan dari Allah. Dan saya yakin komitmen dari para tokoh yang berjuang untuk menjadi provinsi itu keinginannya baik, keinginannya untuk mendorong kesejahteraan di masyarakat, keinginannya mendekatkan pelayanan, keinginannya adalah sebenarnya yang punya pelayanan excellent ya kabupaten. Iya. Kalau provinsi kan tidak punya masyarakat. Betul. Iya. Tapi barangkali dengan jadi provinsi akan dorongannya lebih kuat. Ada dulu iklan buat anak jangan coba-coba. Jadi kan ada dulu iklan
orang mau ngasih obat, lu buat anak kok obat coba-coba, jangan dibuat coba-coba dong. Betul. Makanya harus kajiannya harus lengkap. Tapi ada iklan juga Pak Bupati, berani kotor itu baik katanya. Ya, itu untuk mendukung kreativitas. Betul. Ya. Berani kotor itu baik untuk anak kecil. Anak kecil. Ya. Yang Anak sedang kecil. mengembangkan kreativitasnya Ya. gitu. Oke, siap. Tapi untuk kebijakan besar itu harus kajian. Harus yang kajian matang. Jadi yang sudah jelas. betul Haji Zaini itu bersama seluruh stakeholders itu menggandeng kampus. Logonya panitia ini karena yang paling konsisten dari awal yang sering muncul itu kan Haji Zaini. Betul lah. Ya. Haji Zaini ini kita doakan mudah-mudahan sehat. Amin, amin. Para tokoh yang lain juga sehat semuanya. Amin. Dan Madura, etos Madura ini terus kita kembangkan untuk Madura Makmur. Siap. Ya. Terima kasih Pak Bupati telah menyempatkan waktu berdialog dengan kami. Sekalipun ini hampir tengah malam, Pak Saya Bupati pernah jam 3 dengan Pak Subhan. luar biasa. Jadi Tretan Jawa Pusat dan Madura, Pak Bupati ini memang bupati yang sangat luar biasa. Kalau diminta Karena biasa di luar. kalau diminta 3 kata untuk Pak Bupati, saya akan memilih ajunan luar biasa. Beliau bupati yang betul-betul memikirkan rakyatnya, karena menjadi pemimpin, duduk menjadi pemimpin, menjadi bupati di Pamekasan, tidak ujuk-ujuk beliau jadi bupati. Banyak perjuangan yang dilakukan mulai sejak mahasiswa sampai menjadi 2 periode anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jadi beliau paham betul kondisi masyarakat dan sekarang mengemban amanah menjadi bupati. Mari kita doakan juga Pak Bupati, semoga sehat, semoga terus lancar usaha dan program yang dilaksanakan. Terima kasih Tretan Jawa Pusat dan Madura. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam Madura Pak Bupati. Salam Tung Dede.